Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Wak, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu. Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, ya Musa, inni ana rabbuka fakhla' na'laik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, akulah Tuhanmu, bukalah terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di satu lembah yang disucikan bernama lembah tua. Aku telah memilihmu Musa, dan sekarang dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Pada saat itulah turun wahyu pertama, dan resmilah sudah Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala di satu lembah di Bukit Tursina. Apa wahyu yang pertama turun? Bunyinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku inilah adalah benar-benar Tuhanmu, tidak ada Allah selain daripada aku, maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepadaku. Ini umum saudara. Semua Rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua Rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Siwa, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit kalau tidak kufur, syirik, dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
Sebab itu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu, dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain daripada aku Allah, maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid, agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini: Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Nah, ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma itu bahasa Arab, dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan maha suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi solat pun diwajibkan kepada Nabi Musa, cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana solat di zaman Nabi Musa, bagaimana solat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana solat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, solat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman konon solat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan solat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus, bukan. Berdiri dalam kondisi solat. Tapi yang jelas solat itu setiap Nabi, hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li dzikri, syariat. Dirikan solat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun, ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini, ia telah melampaui batas. Innahu tagha, ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekedar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh,
Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu. Berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid, dwi fungsi. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.